Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali lagi dalam channel Ambis Belajar kita. Kali ini kita akan coba membahas soal UTBK ya, yang dulunya namanya lah SBMPTN. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita bahas, jangan lupa untuk teman-teman sekarang sedang mempersiapkan UTBK atau SIMA UI atau UTUL UGM, silahkan share video ini, kemudian subscribe dan juga like, serta komen jika ada teman-teman pengen membahas topik atau materi tertentu ya. Bersama Kak Dion kita akan coba membahas soal ambis buat teman-teman. Kita akan coba membahas soal-soal yang terkait dengan sosum ya. Dalam hal ini yang sesuai dengan keadaan Kak Dion itu kita akan coba membahas soal terkait dengan ekonomi. Nah, teman-teman semuanya, kita akan coba bahas soal yang pertama terlebih dahulu. Soal ini soal UTBK ya, soal SBMPTN ekonomi tahun dan ini yang sosum ya, kita akan bahas yang sosum tahun 2018. Nah, kita akan coba bahas yang soal pertama dulu ya. Gampang nggak sih soalnya? Nah, kita coba kerjain dulu terlebih dahulu. Soal yang pertama, gambaran barang semakin langka. Ini adalah soal kelangkaan. Pasti soal-soal yang SBMPTN, UTBK itu tentang ngomongnya lah tentang kelangkaan kayak gitu ya. Dalam sistem ekonomi pasar itu dicerminkan oleh jadi dalam sebuah kelangkaan ya, yang dalam sistem ekonomi pasar itu gimana sih ciri-cirinya? Pertama kalau kita bahas terkait dengan kelangkaan, dua fenomena penting yang kita catat terkait dengan kelangkaan itu ada dua. Pertama adalah harga. Harganya adalah pasti mahal. Di mana barang langka itu pasti sulit kita temukan. Dan walaupun ada, itu pastinya harganya sangat mahal. Kayak gitu ya. Nah, itulah fenomena kelangkaan. Yang kedua, kalau nggak dia mahal, dia sulit ditemukan. Kayak gitu ya. Barangnya itu adalah sulit ditemukan. Ini dari segi harga, ini dari segi jumlah kuantitasnya sulit kita temukan. Jadi di mana kita menganalisa dari segi price dan quantity, dua hal ini penting kita bahas terkait dengan kelangkaan. Nah, mana kira-kira jawabannya? Jawaban yang tepat adalah C, harga barang yang semakin meningkat. Dan yang kedua, keseimbangan pasar yang baru ditandai oleh meningkatnya jumlah barang yang ditransaksikan. Jadi Q-nya adalah meningkat dan tidak berubahnya harga. Berarti P-nya lah tetap. Mana kira-kira? Nah, di sini kan ada perubahan permintaan, penawaran, dan sebagainya. Nah, teman-teman semuanya, langsung kita bahas, coba kita analogikan gitu ya. Kita bikin gambar kurvanya buat teman-teman semuanya di sini. Nah, kita gambarkan terlebih dahulu kurva price-nya, kemudian kuantitinya, inilah supply, kemudian ini adalah demand. Nah, kita tahu kalau misalkan gambar ini, inilah sumbu tegak kurva supply gitu ya, ini adalah kurva permintaan, di mana kalau misalkan kita lihat jumlah barang transaksi yang ditransaksikan bertambah, sedangkan harganya tetap. Nah, gimana kira-kira? Nah, coba kalau bisa kita ilustrasikan gitu ya. Gimana kalau permintaannya bertambah? Maka dia bergeser sebelah kanan ya. Kemudian supply-nya juga bertambah, tapi dengan proporsi yang sama. Kayak gitu. Nah, kita coba lihat apakah benar jawabannya. Berarti ini D, yang di sini adalah D1 gitu ya. Ini D1, ini S, di sini adalah S1. Jadi dia bergeser sebelah kanan, ini juga bergeser sebelah kanan, tapi proporsi yang sama ya, persentasenya sama di sini. Perubahannya sama. Seperti ini misalkan kita catat ini adalah P1, ini Q1. Nah, di sini adalah Q2, tapi harganya tetap. Nah, benar ternyata ketika jumlah yang keseimbangannya bertambah, tapi harganya tetap ketika permintaan dan penawaran itu bertambah atau bergeser sebelah kanan dengan proporsi yang sama. Jadi nomor 2 itu jawabannya adalah, mana kira-kira jawabannya? Yaitu E, peningkatan permintaan dan penawaran dalam proporsi yang sama. Nah, ketika yang dia kurva permintaan dan penawaran dia bertingkat meningkat gitu ya, bergeser sebelah kanan tapi proporsi yang berbeda, nah belum tentu dia harganya tetap. Kalau misalkan permintaannya lebih besar dari penawaran bergeser, bisa jadi harganya lebih mahal, lebih tinggi dari sebelumnya, naik dia sedikit. Atau kalau misalkan dia intinya adalah proporsi yang sama. Ketika proporsi yang sama, dia harga nggak akan bergeser. Akan tetapi yang pergeseran yang berubahnya kuantitas gitu ya, jumlah keseimbangannya. Nah, dalam hal ini berarti nomor 2 jawabannya adalah E. Kalian nanti coba simulasikan aja kayak gitu. Jadi nomor 2 jawabannya E. Nah, kalau misalkan
kuantitasnya turun, harganya tetap, berarti yang kebalikannya gitu ya. Kurva permintaan dan penawaran mengalami penurunan, berarti bergeser sebelah kiri dengan proporsi yang sama. Nomor 2 jawabannya adalah E. Oke, teman-teman, masih sangat gampang sekali ya kita mengerjakan soalnya. Lanjut kita mengerjakan soal nomor 3 berikut ini. Nah, nomor 3, kalau misalnya kita lihat ya, Sobat Rami semuanya, nomor 3 itu dia terkait dengan elastisitas. Jika barang X, misalnya adalah barang X itu kita simulasikan misalnya adalah beras gitu ya. Barang X itu beras, substitusi dari barang Y. Nah, kalau misalnya beras, substitusinya apa? Kalau nggak ada beras, kita masih bisa mengkonsumsi gandum gitu ya. Nah, nilai elastasi silang, jadi elastasi silang ini dia menggambarkan atau menjelaskan dua barang yang berlawanan. Pertama adalah barang komplementer. Nah, satu lagi dia adalah barang substitusi. Nah, kalau seperti ini dia barang substitusi, maka elastisitas nilai elastasi silangnya atau kita notasikan dengan EC, cross elasticity-nya adalah besar dari 1. Intinya kalau misalkan dia substitusi nilainya positif, kemudian untuk elastisitas silang komplementer nilainya adalah negatif. Coba aja ketika harga beras X ini ya, harga beras naik, maka orang-orang beli berasnya permintaannya turun kan, maka ketika harga beras naik orang beralih mengkonsumsi gandum sehingga permintaan KY gitu ya, permintaan gandum naik. Jadi kita mengaitkan harga beras dengan permintaan gandum sama-sama naik, maka nilainya positif. Jika positif maka nilainya adalah besar dari 1. Intinya kalau besar dari 0 maka jawabannya adalah B. Gampang sekali ya Sobat Amis. Nah, nanti kita bahas nomor 4. Fungsi produksi menunjukkan. Nah, dalam hal ini kita belajar terkait dengan teori perilaku produsen gitu ya. Fungsi produksi itu kita notasikan dengan Y gitu ya. Atau misalkan boleh juga gitu, Y sama dengan fungsi dari output. Nah, atau orang boleh juga mengatakan seperti ini. F fungsi dari output sama dengan kombinasi dari modal dan tenaga kerja. Ini adalah output yang kita hasilkan berapa banyak, sedangkan ini adalah input. Bahan yang kita perlukan untuk menghasilkan output gitu ya. K itu modal, L itu adalah labor atau tenaga kerja. Berarti fungsi produksi merupakan pengaruh penggunaan input untuk menghasilkan output. Jawaban tepat adalah D. Ini masih sangat gampang ya teman-teman. Nah, coba kita bahas lagi soal berikutnya, soal nomor 5. Salah satu ciri perusahaan yang beroperasi dalam jangka pendek, nah dalam hal ini terkait dengan biaya gitu ya. Oke, intinya adalah biaya. Kita tahu kalau biaya itu ada, bisa kita bahas menjadi 2, itu biaya jangka pendek, dan satu lagi itu adalah biaya dalam jangka panjang. Nah, dalam jangka pendek itu di mana kita melihat keseluruhan total biaya itu merupakan akumulasi dari biaya tetap fixed cost ditambah dengan variable cost. Sedangkan dalam jangka panjang seluruh biaya itu kita lihat bahwasanya seluruh biaya kita keluarkan itu adalah biaya variable. Udah nggak ada lagi biaya tetap, kita nggak memperhitungkan lagi biaya tetap. Nah, itu maksudnya. Biar jangka panjang kita tidak memperhitungkan kembali biaya tetap, kita udah nggak akan mempengaruhi. Dia akan tetap, ya udah tetap sekaligus nggak akan mempengaruhi, maka biaya total keseluruhan untuk jangka panjang adalah biaya variabel. Sedangkan dalam jangka pendek ketika kita memulai usaha gitu ya, kita mendirikan bangunan, maka kita butuh sewa apartemen atau sewa tempat gitu, maka butuh biaya tetap gitu ya, sewa tempat dan lain-lain sebagainya, sama dengan biaya variabel, contohnya bahan baku dan sebagainya. Jadi dalam jangka pendek berarti biayanya biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Nah, biaya variabel pasti dia berubah, kan tidak berubah. Jadi jawaban A salah. Coba kita lihat lagi yang opsi B sampai E-nya. Nah, yang B-nya adalah kalau misalnya kita lihat biaya total sama dengan biaya variabel. Ini salah ya, mestinya biaya total sama dengan, inilah jangka panjang bukan jangka pendek. Nah, ini salah nih. Yang C, biaya tetap rata-rata, berarti ini adalah AFC, average fixed cost, tidak berubah ketika bertambah. Salah ya. Sedangkan kita tahu average fixed cost atau rata-rata biaya tetap itu merupakan biaya tetap kita bagi dengan output yang kita hasilkan.
Nah, tidak berubah ketika output bertambah. Ketika Q yang bertambah, ini yang tetap, ya maka AFC-nya terus menurun. Nah, pastinya dia menurun ketika penyebutnya semakin besar, pasti hasilnya semakin kecil gitu ya. Nah, ini salah. Nah, kemudian biaya tetap total tidak berubah ketika output bertambah. Salah ya, mesti berubah karena ada biaya variabel. Jawabannya yang tepat adalah D. Biaya variabel rata-rata, atau kita katakan di sini AVC, selalu menurun ketika output bertambah. Maka kita tahu AVC itu adalah VC dibagi Q. Ketika output bertambah, ya ini yang kita asumsikan tetap, maka ketika penyebutnya semakin besar, pasti nilai AVC-nya akan semakin mengecil gitu ya. Jawaban yang tepat adalah D. Begitu teman-teman semuanya, sangat gampang sekali soal kita bahas. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus dukung channel pembelajaran kita. Demikian apa kita sampaikan, semoga bisa menjadi semangat motivasi untuk teman-teman semua yang sedang mempersiapkan SIMAUI atau TULGM tahun ini, atau maupun juga bagi teman-teman yang sedang atau akan mempersiapkan gitu ya. UTBK tahun 2023 nanti sangat bagus untuk rekomendasi buat teman-teman tonton video ini. Kita akan coba bahas ini ke depannya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.